Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat bertemu kembali di channel Ukhuwah TV pada ceramah Ramadan Ukhuwah pada hari yang ke-25 hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah TV dimanapun Anda berada. Pertama kali kita dilahirkan di dunia ini, kita semuanya sama, tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Hingga seiring berjalannya waktu, kita berubah dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dan seterusnya lah sampai maut nanti menjemput kita semua. Dalam perjalanan hidup kita, kita semuanya sama, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa makanan, baik berupa minuman, baik berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, bahkan napas kita pun semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sungguh aneh sekali apabila semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita tidak memberikan atau menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Sungguh sangat aneh. Mengapa demikian? Allah sudah memberi kita. Allah sudah memberi kita, namun kita tidak pernah menginfakkan harta yang ada pada kita tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita pada hari ini di hari ke-25 bulan Ramadan, temanya adalah bahaya sifat pelit. Kata pelit di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan yaitu orang yang tidak mau bersedekah. Di dalam Islam, orang yang tidak mau bersedekah disebut dengan bakhil atau disebut dengan asyuhha. Tentang bakhil, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya kurang lebihnya sebagai berikut. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, kemudian dia menyangka bahwa kebakhilan yang ada pada dirinya tersebut merupakan kebaikan bagi dia. Padahal tidak. Justru kebakhilan tersebut adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti akan digantungkan di leher mereka. Dan bagi Allah lah semua warisan yang ada di bumi dan di langit, dan Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kalian perbuat. Secara sederhana, kata bakhil yaitu menahannya seseorang dengan harta yang dimilikinya agar tidak dikeluarkan untuk membantu
orang lain atau enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Adapun sifat bakhil itu dimunculkan karena dua sebab. Pertama, karena kecintaannya terhadap duniawi yang begitu mendalam, sehingga seseorang yang telah kecintaannya kepada duniawi terlalu mendalam, dia akan berusaha, dia akan berupaya agar harta yang ada pada dirinya itu tidak berkurang-kurang dan akan selalu bertambah. Yang kedua, penyebab seseorang bisa terkena penyakit bakhil adalah karena mengikuti hawa nafsu. Hampir semua manusia ketika memiliki harta benda, perhiasan duniawi, semuanya pastilah sangat menyukai dengan semua itu. Namun sayang sekali, harta dunia, perhiasan dunia yang ada pada dirinya, terkadang menjerumuskannya kepada sifat bakhil. Sifat bakhil atau kikir adalah salah satu sifat yang sangat tercela, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancaman kepada orang-orang yang bersifat bakhil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil tersebut dengan kebakhilannya, dia berkata bahwa kebakhilan tersebut adalah baik bagi dirinya. Padahal tidak. Kebakhilan itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk bagi dirinya. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Muttafaqun alaih. Tidak ada dari satu hari seorang hamba yang terlewatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua malaikat kepadanya. Salah satunya akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang-orang yang telah berinfak di jalan-Mu. Kemudian satu malaikatnya berkata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada hamba-hamba-Mu yang telah menahan hartanya. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat bakhil merupakan salah satu sifat yang tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang yang bersifat bakhil tersebut. Di dalam Islam, sifat bakhil merupakan salah satu sifat yang dapat mendorong seorang mukmin menuju kepada sifat yang lebih buruk lagi, yaitu munafik. Mengapa demikian? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ada 3 tanda atau 3 ciri orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar dengan janjinya. Apabila ia diberi amanah, ia khianat. Sudah kita ketahui bahwa semua harta yang diberikan kepada kita itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, seorang mukmin sejati, seorang muslimin sejati pastilah akan menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah bisa dalam bentuk sedekah kepada orang-orang fakir miskin, bisa berinfak kepada orang-orang du'afa atau orang-orang yang lemah, bisa juga berinfak ke masjid-masjid, bisa juga berinfak ke tempat-tempat zakat, dan sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk dalam kita berinfak. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersifat kikir menunjukkan bahwasanya iman yang dimilikinya tidaklah sempurna ataupun kurang. Mengapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yajtami'u asy-syuhha wal iman fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan berkumpul iman dan sifat bakhil tersebut di dalam hati seorang hamba itu selama-lamanya. Oleh karena itu, seorang mukmin sejati, seorang muslimin sejati, kalau dia memang beriman dengan sepenuh hati, niscaya dia tidak akan khawatir dengan harta yang ada padanya. Dia tidak khawatir untuk berinfak di jalan Allah, karena dia yakin bahwasanya infak
yang ia keluarkan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gantian yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang bersifat bakhil, mereka akan enggan untuk mengeluarkan infaknya. Mereka akan enggan untuk bersedekah. Mereka akan enggan untuk mengeluarkan zakat yang ada pada hartanya. Seorang mukmin sejati, seorang muslimin sejati, dia pasti yakin bahwasanya sedekah adalah bentuk keimanannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin dan ia percaya bahwa sedekahnya, infaknya akan digantikan kepada yang lebih baik daripada yang ia keluarkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk sering-sering bersedekah, untuk sering-sering berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang bersedekah, tentang berinfak. Bahkan keutamaannya pun Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya kurang lebihnya seperti ini. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap satu batang itu akan menumbuhkan 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada orang-orang yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas dengan rahmatnya dan Maha mengetahui. Dengan demikian, maka jauhilah sifat kikir. Jauhilah sifat bakhil. Jauhilah sifat pelit. Karena bakhil, kikir, pelit bukanlah jalan keselamatan. Melainkan sebaliknya, sifat bakhil, kikir, dan pelit merupakan jalan kehancuran yang akan diterima oleh orang-orang yang bersifat bakhil tersebut. Pemirsa ceramah Ramadan, ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya sifat pelit atau sifat kikir atau sifat bakhil, yang pertama adalah terjadinya kezaliman. Mengapa demikian? Orang yang bersifat bakhil, di dalam hatinya akan tertanam ingin menambah dan menambah terus harta yang dimilikinya tanpa dikeluarkan untuk bersedekah, tanpa dikeluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena orang yang bakhil ini ingin terus menambah hartanya, dia akan mencari jalan, dia akan berusaha bagaimana harta yang dimilikinya akan terus bertambah. Dia tidak peduli, entah jalan halal, entah jalan yang haram, akan ia jalani selama itu bisa menambah harta yang dimilikinya. Bahaya sifat pelit yang kedua adalah terputusnya tali silaturahmi. Mengapa demikian? Orang yang bersifat bakhil atau orang yang bersifat pelit, dia termasuk orang yang tidak mempedulikan dengan orang lain, baik tangganya, maupun saudaranya, ataupun orang-orang yang berada di sampingnya. Dia tidak peduli apakah saudaranya kesusahan, apakah tetangganya kesusahan. Dia tidak peduli. Dalam pikirannya hanya satu, bagaimana caranya agar harta yang dimilikinya selalu bertambah tanpa memperdulikan saudara-saudara yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang bersifat bakhil pastilah akan dibenci di kalangan keluarga maupun di masyarakat. Karena orang yang bersifat bakhil pastilah tidak akan peduli dengan saudara-saudaranya. Bahaya sifat pelit yang ketiga adalah kurangnya iman yang dimiliki oleh orang yang bakhil atau orang yang pelit tersebut. Mengapa demikian? Karena di dalam hati seorang yang pelit atau seorang yang bakhil tersebut sudah tertanam bahwasanya harta yang dimilikinya tidak boleh berkurang. Yang ada hanya harus bertambah dan bertambah. Dia tidak yakin bahwa harta yang diinfakkannya, bahwa harta yang disedekahkannya,
akan diberi gantian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Adapun orang yang beriman, justru sebaliknya. Mereka yakin bahwasanya harta yang dikeluarkannya fi sabilillah, sedekahnya, zakatnya, semuanya yang dikeluarkan fi sabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan diberi gantian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ia yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ia yakin dengan sabda-sabda Nabi tentang keutamaan bersedekah, tentang keutamaan orang yang berinfak. Oleh karena itu, sudah seyogianya, sudah seharusnya seorang mukmin sejati, seorang muslimin sejati tidak akan ragu dengan keutamaan yang ada pada sedekah. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya bagi kita seorang mukmin sejati untuk menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit. Hal itu menunjukkan bahwasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar. Dan jauhilah sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Apakah lagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan dan sudah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan. Banyaknya pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan seharusnya sudah menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak infak, untuk memperbanyak sedekah. Dan bagi kita kaum muslimin sudah diberi kewajiban untuk menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah. Dan alhamdulillah di lembaga kita saat ini SIT Ukhuwah sudah mengadakan pembangunan Masjid Al-Hikmah dan juga sudah hadir LAS atau Lembaga Amil Zakat Rumah Amal Ukhuwah. Dan ini salah satu alternatif bagi kita untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembangunan masjid juga menjadi salah satu jalan untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada hari ini. Semoga amal ibadah kita, baik bentuk puasa, sholat, dan yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.